Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yapto Aditya Manopo, kelas MPI 3A. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah manajemen kesiswaan yang akan membahas materi tentang konsep dasar penerima peserta didik dengan fokus pada kendala penerapan kebijakan dan sistem penerima siswa baru, serta potensi penyimpangan yang sering terjadi pada masa orientasi peserta didik baru. Tujuan dari permasalahan ini adalah agar kita memahami bahwa pendidikan tidak hanya soal masuk sekolah, tetapi juga tentang bagaimana sistem penerimaan dan orientasi siswa dilaksanakan dengan adil, transparan, dan berorientasi pada peserta didik. Isi utama nomor 1 adalah kendala dalam penerapan kebijakan dan sistem penerima peserta baru. Proses penerima peserta didik baru atau PPDB merupakan salah satu tahap penting dalam manajemen pendidik. Pemerintah telah menerapkan sistem zonasi, jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak menunjukkan kendala. Yang pertama, kendala teknis. Sistem PPDB online sering mengalami gangguan, misalnya server yang down akibat banyaknya pendaftar. Hal ini menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di kalangan orang tua dan calon siswa. Yang kedua, ketidakmerataan akses teknologi. Bagi siswa di kota, mendaftar online mungkin sangat mudah. Tetapi bagaimana di daerah terpencil dengan jaringan yang terbatas? Proses ini menjadi sangat sulit. Yang ketiga, kurangnya transparansi. Pada jalur prestasi atau afirmasi, masih banyak oknum yang memanipulasi data untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu merusak semangat keadilan dalam pendidikan. Yang keempat, tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah. Kadang pemerintah pusat menetapkan aturan tertentu, sementara pemerintah daerah membuat penyesuaian sendiri. Akibatnya, sekolah dan orang tua sering bingung menghadapi perbedaan tersebut. Nah, yang kedua, potensi penyimpangan dalam masa orientasi peserta didik baru setelah proses penerimaan. Siswa baru akan mengikuti orientasi. Seharusnya orientasi bertujuan memperkenalkan lingkungan sekolah, menanamkan nilai, serta membantu siswa beradaptasi. Namun, masih banyak praktik di lapangan tidak selalu sesuai. Masih ada kasus perpeloncoan yang dilakukan oleh senior kepada junior, baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan. Selain itu, terdapat kegiatan yang tidak relevan dengan pengembangan peserta didik. Misalnya, orientasi yang lebih menekankan senioritas atau hukuman daripada pembelajaran yang mendidik. Tidak jarang juga terjadi penyalahgunaan wewenang oleh panitia. Misalnya, memberikan tugas berlebihan atau tidak bermanfaat. Dan yang paling sering, kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Padahal, sekolah seharusnya memastikan bahwa semua kegiatan orientasi harus berjalan sesuai aturan dan mendukung perkembangan siswa. Nah, yang ketiga itu contoh nyata. Beberapa waktu lalu, media memberitakan kasus orientasi yang menimbulkan banyak korban jiwa. Kasus seperti ini tentu mencoreng dunia pendidikan dan membuat kita sadar betapa pentingnya pengawasan tersebut.
Namun di sisi lain, ada juga contoh positif. Banyak sekolah kini melaksanakan orientasi dengan nama MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatannya berisi pengenalan visi misi sekolah, pembiasaan literasi, dan pengembangan karakter, serta permainan yang membangun kerjasama. Dengan begitu, siswa baru merasa lebih nyaman dan siap belajar. Penutup, dari pemaparan tadi, dapat saya simpulkan bahwa penerimaan siswa baru harus dilaksanakan dengan sistem yang adil, transparan, dan merata agar semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. Sedangkan masa orientasi harus diarahkan menjadi ajang adaptasi positif, bukan ajang penyimpangan atau perpeloncoan. Mari kita sama-sama mendukung terciptanya sistem pendidikan yang benar-benar berpihak pada peserta didik, mulai dari penerimaan hingga proses orientasi. Itulah pemaparan materi dari saya. Bila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.